Saya Midawati. Saya Dimas Adi Gunawan. Nama saya Arisman Supandra. Nama saya Nadila dari Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai tentang Majapahit, di mana ada beberapa sub-sub bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah Delta Kalibranta, dan yang kedua ialah peradaban Majapahit induk dan anak, dan yang ketiga ialah wilayah kerajaan Majapahit, yang keempat ialah wilayah kekuasaan Majapahit, dan yang kelima adalah ibu kota Majapahit, dan yang keenam penelitian fotogramatis tentang Majapahit, dan yang terakhir adalah pendapat Suljono dan Slama Muljana tentang Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Sejarah hidup Raden Wijaya hingga merintis Majapahit yang nantinya menjadi imperium bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara tidak mudah, bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Raden Wijaya adalah menantu Raja Singasari yang terakhir, yakni Kertanegara. Selain itu, Raden Wijaya juga mengemban peran sebagai salah satu senopati atau panglima perang di Kerajaan Singasari. Nantinya, Raden Wijaya gagal menyelamatkan Kertanegara dari pemberontakan Jayakatwang yang kemudian mengambil alih tahta Singasari. Namun, Raden Wijaya bisa membalaskan dendam mertuanya dan akhirnya mendeklarasikan kerajaan baru penerus Singasari bernama Majapahit. Materi selanjutnya ialah Delta Kalibrantas. Sejarah abad ke-8, di daerah aliran sungai Kalibrantas telah berdiri sebuah kerajaan dengan corak agraris. Kerajaan ini bernama Kanjuruhan. Kerajaan ini meninggalkan Candi Badut dan Prasasti Dinoyo. Seperti halnya Sungai Nil, Sungai Brantas menjadi sumber air dan sumber kehidupan bagi masyarakat pada masa itu. Bukti terkuat tentang adanya budaya pertanian, pengembangan prasarana pengairan atau yang bisa disebut dengan irigasi yang ditemukan di Kali Brantas. Adanya prasasti yang ditemukan yang tertua tahun 726 atau 804 Masehi. Prasasti ini disebutkan pembangunan sistem irigasi yang terdiri atas saluran dan bendungan atau tunggan atau bisa yang disebut dengan tanggul. Kali Brantas dengan kawasan deltanya di Trik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pusat kerajaan Majapahit. Peradaban Majapahit, penelusuran jejak sejarah terutama sejarah kerajaan di mana Hindu-Buddha di Nusantara menjadi suatu hal yang sangat menarik dan menantang. Salah satunya merekonstruksi ibu kota Majapahit, sisa-sisa sepak terjang kerajaan Majapahit yang terjadi lebih dari ratusan tahun kuasa yang lalu serta peninggalan pusat kerajaan Majapahit dapat dilihat dari situs Trowulan dan Museum Majapahitnya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar di mana di masa lalu yang peninggalannya masih bisa kita lihat sampai saat ini. Warisan peninggalan tersebut menjadi jejak atau bukti kerajaan Majapahit yang pernah memerintah Nusantara ratusan tahun lamanya. Bangunan berupa candi atau prasasti yang berhasil ditemukan oleh arkeolog memberikan gambaran betapa majunya kehidupan Majapahit dahulu. Cerita tentang kerajaan Majapahit tidak ada habisnya, sebab ada saja penemuan terbaru terkait dengan sisa-sisa kerajaan Majapahit.
Majapahit awalnya berdiri pada tanggal 12 November 1293. Pada waktu itu pendirinya Raden Wijaya yang membuka hutan Tarik. Jadi hutannya orang Tarik dan dijadikan pemukiman. Akhirnya pemukiman tersebut menjadi luas sebelum dihuni oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya dan pasukannya C. Wilayah Kerajaan Majapahit. Wilayah Kerajaan Majapahit berada di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit pertama kali didirikan di atas hutan Tarik oleh Raden Wijaya, tepatnya di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kemudian hutan Tarik tersebut dijadikan sebuah desa kecil yang diberi nama Majapahit. Alasan didirikannya Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas karena sungai tersebut adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik itu Kerajaan Kadiri maupun Kerajaan Singosari, sehingga tempat itu sangat cocok untuk dijadikan wilayah pertahanan sebuah kerajaan. D. Wilayah kekuasaan Majapahit. Sumpah Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah Nusantara. Pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, sering terjadi pemberontakan di istana karena ketidakpuasan para pengikut Raden Wijaya. Pemberontakan tersebut akhirnya dapat diatasi oleh Gajah Mada, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota pasukan pegawai raja. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat sebagai patih pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Setelah Jayanegara wafat, tahta kerajaan jatuh ke tangan Tribhuwana Wijaya Tunggandadewi. Saat Tribhuwana Wijaya Tunggandadewi berkuasa, Gajah Mada berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta. Oleh karena itu, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati. Saat pelantikannya menjadi Mahapati, itulah Gajah Mada yang bersumpah untuk menyatukan Nusantara, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ketika Gajah Mada mengucapkan sumpahnya, banyak yang meremehkan dan menertawakan cita-citanya untuk menyatukan Nusantara. Namun, Gajah Mada benar-benar menunjukkan bahwa dirinya mampu membuktikan sumpahnya. Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggandewi, Gajah Mada mulai memperluas wilayah kekuasaan Majapahit dengan menaklukkan Bali dan beberapa kerajaan di Nusantara. Setelah itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit semakin luas. Hal ini dapat diketahui dari buku yang ditulis oleh seorang pedagang bernama Wang Taiyuan dari Tiongkok yang mengatakan bahwa wilayah taklukan Majapahit meliputi Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Indonesia Timur. Setelah Tribhuwana Wijaya Tunggandewi mengundurkan diri, tahta kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Hayam Wuruk dengan Gajah Mada tetap menjadi mahapatinya. Di bawah kepimpinan Raja Hayam Wuruk, penaklukan daerah-daerah yang belum mengakui kedaulatan Majapahit terus berlangsung selama 21 tahun menjadi Majapahit, yakni antara 1336 sampai dengan 1357 Masehi. Gajah Mada berhasil melaksanakan misinya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Lebih dari 30 wilayah berhasil dikuasai, di antaranya Bendahulu atau Bali, Lombok, Palembang, Suwarnabumi atau Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, Pulau Bintan, Tumasik atau Singapura, Semenanjung Malaya, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau Tanjung Lingga, Kota Wiringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saluduk, Solor, Pasir, Barito, Sawaku, Tabolang, Tanjung Kutai, dan Malinau.
Seluruh wilayah yang luas tersebut diayomi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa, dan Mireka Sabtata, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, sebab tidak ada dharma atau kewajiban yang berbeda. Ketika Prabu Hayam Wuruk memerintah, wilayah kerajaan Majapahit pun semakin luas, yakni hingga mencapai Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Gapi, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Batayan, Sumba, Muar atau Saparua, Solo, Bima, Wandan, Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timur, dan Dompu. Ibu kota kerajaan Majapahit. Sejarah lebih mengenal Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Namun, ternyata ibu kota Majapahit juga pernah berada di Tarik, dan ada juga yang menyebutkan di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Perpindahan ibu kota Majapahit ke Daha memicu peperangan hebat dengan Demak. Sekaligus naiknya Demak sebagai kerajaan Islam pada awal abad ke-16 yang dipimpin oleh Raden Patah, penerus kerajaan Majapahit. Awalnya, ibu kota Majapahit terletak di daerah Tarik yang berada di delta Sungai Brantas, sebelah timur Mojokerto Trowulan saat ini, dan kemudian akhirnya pindah ke Trowulan Mojokerto. Materi selanjutnya ialah penelitian fotogrametris kerajaan Majapahit. Nah, beberapa pendapat para ahli, penemuan jaringan saluran air yang terdapat di sekitar pusat kerajaan Majapahit berlangsung secara tidak sengaja pada tahun 1973. Pada tahun tersebut, wilayah Jawa Timur dipotret dari udara dengan memakai film hitam putih, yakni pankormetik. Nampak di sekitar Trowulan menurut tafsiran fotogrametrisnya itu ada garis-garis lurus yang saling memotong. Nah, mulai tahun 1980, pemotretan diulangi, akan tetapi dengan memakai alat multispektral kutub dan flash color infrared. Jaringan garis-garis gelap menjadi makin nyata sehingga diadakan penelitian lebih lanjut. Nah, hasilnya ternyata menakjubkan. Lebar jaringan air antara 20 sampai 30 meter dengan kedalaman sekitar 4 meter. Dengan penemuan ini, maka segala tafsiran dan usaha rekonstruksi mengenai Keraton Majapahit berdasarkan Kitab Negara Kartagama harus diperbaiki. Anggapan semula bahwa keraton menghadap ke arah utara harus diganti berdasarkan letak dermaga di bagian barat, dan asumsi bahwa para tamu kerajaan, pedagang, serta masyarakat lain datangnya lewat jalan air. Maka disimpulkan bahwa keraton haruslah menghadap ke barat. Hasil penelitian memastikan bahwa ibu kota Majapahit dikelilingi oleh jaringan jalur alir yang lebar dan dalam serta mempunyai jalan keluar ke arah barat menuju ke Kali Brantas. Adapun sumber airnya berasal dari sungai-sungai yang ada di sebelah selatan ibu kota. Pendapat Sujono dan Slamet Muljana tentang Majapahit. Pada runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara ini, Slamet Muljana berbeda pendapat dengan para ahli sejarah lainnya. Karena Wali Songo menurut Slamet Muljana merupakan keturunan dari orang Cina. Adapun landasan pemikiran Slamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara yaitu bahwasanya orang Tionghoa juga memiliki peranan penting dalam Islamisasi di Nusantara. Keberanian Slamet Muljana mengungkapkan pendapat mengenai teori Cina bahwa orang Tionghoa juga memiliki peranan dalam proses Islamisasi, tepatnya pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit, di mana pada masa runtuhnya Majapahit banyak orang Tionghoa Islam yang masuk ke Nusantara. Pada runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, Slamet Muljana mengungkapkan bahwa kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu Jawa yang mengalami kejayaan pada masanya, di mana raja pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya
menjabat pada tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi dan wafat pada tahun 1231 Saka atau 1309